orang ini sering, ya orang Indonesia ini sering debat masalah hal-hal yang sebetulnya kalau dikorek-korek itu masalah sepele gitu loh. Dibesar-besarkan gara-gara apa? Salah memahami istilah, salah menyampaikan argumentasi, salah memahami teks ulama. Dengan kalau wawasan logika yang cukup, kita bisa teliti, kritis. Ingat ya, orang beragama tidak anti dengan sikap kritik. Tidak anti dengan kritis. Kritik itu biasa dari dulu. Cuma masalahnya Pak, kalau Anda pengen mengkritik Islam, udah kelar semua argumennya itu. Udah selesai semua. Jadi kita tuh nggak ngelarang orang kritis sama silakan. Tapi kalau Anda perlu tahu bahwa yang Anda kritik itu, yang seperti yang sering beliau sampaikan itu jawabannya sudah ada dalam kita para ulama kita. Sayangnya kadang-kadang kita nggak mengakses. Hanya belajar Islam dengan sumber sekunder, nggak belajar bahasa Arab, sumber primernya ditinggalkan, yang dibaca bukunya orientalis, ya sudah hancurlah sudah itu isi kepala itu. Ini pikiran baru luar biasa ya. Jangan-jangan kita selama ini dogmatis, beragama itu ternyata tidak valid, tidak bisa divalidasi secara ilmiah. Itu biasanya begini Pak, Bu, saudara-saudara sekalian, orang yang suka meragukan Islam itu datang dari dua kelompok. Yang suka meragu-ragukan hal-hal yang udah final dalam Islam itu datang dari dua kelompok. Satu, orang yang belajar tapi cara belajarnya salah. Belajar Islam, cara belajarnya salah. Belajarnya sama orientalis, sama sohafiyin. Orang-orang yang belajar ilmunya itu dari teks, dari kertas-kertas, gak dari ulama. Itu ya, biasanya begitu tuh. Orang yang hanya mengkaji Islam dengan buku. Ingat, kalau pengen belajar Islam, sandaran tuh bukan teks, bukan buku. Tapi apa? Ulama. Ar-Rabbaniyun, Al-Musnadin, yang punya sanad keilmuan jelas, ulama. Jadi orang-orang yang belajar sama ulama benar biasanya nggak aneh-aneh pikirannya. Yang kedua, orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan pikiran orang luar. Pikiran-pikiran orientalis. Biasanya saya jumpai begitu. Pikirannya aneh itu. Ima dari orang nggak belajar Islam dengan cara yang tepat, atau belajar dengan cara yang salah, atau dari orang yang pikirannya sudah terkontaminasi dengan pikiran orientalis. Yang nggak pernah sama Allah, yang nggak pernah mandi junub gitu. Tapi gitu kan. Jadi itu kira-kira. Coba Anda perhatikan. Dan rata-rata orang-orang pikirannya aneh ini kalau ada cek kemampuannya, logikanya, ilmu kalamnya, usul fiqahnya kadang-kadang lemah. Makanya saya sering bilang kalau Anda pengen terhindar dari pikiran-pikiran aneh, dalami 3 ilmu itu. Ilmu logika untuk memahat cara berpikir Anda, ilmu kalam untuk membekali keyakinan Anda, sehingga kalau ada orang meragukan Anda bisa menjawab. Ketiga, ilmu usul fiqh. Usul fiqh itu gunanya membaca teks agama secara metodologis, gak asal-asalan. Rata-rata orang-orang liberal, orang sekuler, orang-orang ateis rata-rata itu gak memahami 3 ilmu ini secara mantap, sehingga apa? Mereka bicara agama semaunya. Ngambil teks sana, ngambil teks sini disimpulkan enggak. Usul fikih itu mengkaji metode istinbat ahkam, metode mempelajari Al-Qur'an, memahami teks-teks Al-Qur'an, ya aqwal al-ulama, sunnah, ijma', qiyas dan lain-lain. Ilmu kalam membekali keyakinan Anda, logika membekali cara berpikir Anda supaya mantap benar.